Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasri Dwi Amartia dari Universitas Pancasakti Kampus D, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, dengan nomor NIM 87203191500041. Di sini saya akan menjabarkan bagaimana menyusun media pembelajaran dari mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Menyusun media pembelajaran. Seorang guru dituntut minimal membuat media pembelajaran sederhana. Lalu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran sederhana? Sebelum saya menjabarkan tentang media pembelajaran, izinkan saya untuk memberitahu materi apa saja yang saya ingin bahas pada presentasi kali ini, yaitu 1. Pengertian media pembelajaran, 2. Manfaat media pembelajaran, 3. Macam media pembelajaran, dan 4. Langkah membuat grafik untuk media pembelajaran. Yang pertama, ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran yang sederhana adalah media yang bahannya murah dan mudah diperoleh serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahan media pembelajaran sederhana dapat diperoleh di sekitar sekolah. Barang-barang yang tidak terpakai dapat dijadikan bahan media sederhana. Yang kedua, ada manfaat media pembelajaran. Berbagai mata pelajaran memiliki kaitan yang sangat erat dengan objek yang kompleks. Untuk membawa berbagai objek tersebut sangat sulit, sementara penjelasan verbal sering membuat peserta didik kurang cepat memahami konsep yang dipelajari. Media pembelajaran sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Rumampuk 1998 menegaskan beberapa manfaat media pembelajaran. Antara lain, A. Membangkitkan rasa ingin tahu. Karakter rasa ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran karena akan membuat peserta didik menjadi pemikir yang aktif, pengamat yang aktif, yang kemudian akan memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih mendalam sehingga akan membawa kepuasan dalam dirinya dan meniadakan rasa bosan untuk terus belajar. B. Membuat konsep abstrak menjadi konkret. Konsep-konsep yang dirasa masih bersifat abstrak dan sulit dipahami secara langsung kepada peserta didik bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai contoh, untuk menjelaskan erupsi gunung api, maka dapat digunakan media gambar gunung yang sedang meletus atau media film simulasi berbantuan elektronik. C. Membatasi batas-batas ruang kelas. Untuk objek-objek yang besar atau yang terlalu kecil atau yang membahayakan peserta didik dapat disederhanakan melalui media. Sebagai contoh, guru menjelaskan tentang hewan gajah. Tentu tidak mendatangkan gajah ke dalam ruang kelas. Guru ingin menjelaskan tentang kebakaran hutan. Tentu guru tidak akan membawa api ke dalam keadaan kelas. Dengan menggunakan media gambar atau media video dengan bantuan komputer, maka peserta didik dapat melihat bagaimana gajah atau bagaimana kebakaran hutan tersebut. D. Mengatasi perbedaan pengalaman peserta didik. Kemampuan belajar terutama memahami dan menggali materi dan informasi masing-masing peserta didik tentu tidak sama. Ada peserta didik yang cepat belajar dan mampu memahami materi, ada juga peserta didik yang lamban dan perlu bimbingan secara bertahap dalam belajar. Peserta didik yang pernah mendapat informasi yang relevan terhadap suatu materi akan lebih cepat memahaminya. Bukan hanya dalam hal materi, namun juga gaya belajar, metode pengajaran, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pembelajaran. E. Menyajikan informasi belajar secara konsisten. Dengan keberadaan media, peserta didik dapat menangkap keterangan atau penjelasan yang dibutuhkannya atau yang ingin disampaikan oleh guru. Dengan demikian, semakin atraktif bentuk dan isi media, semakin mendorong peserta didik untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang apa yang ingin disampaikan guru atau bahkan timbul keinginan untuk berinteraksi dengan media tersebut. F. Memusatkan perhatian. Tingkat konsentrasi peserta didik dalam suatu proses pembelajaran tidak konstan. Berbagai penelitian menemukan semakin lama suatu proses perhatian peserta didik terhadap pembelajaran cenderung semakin turun. Alat manipulatif dapat dipergunakan untuk
meningkatkan kembali perhatian dan konsentrasi peserta didik. C. Macam media pembelajaran. 1. Gambar. Gambar bisa berupa sketsa dan foto. Yang kedua, ada peta dan globe. Peta dan globe merupakan keadaan permukaan seperti bumi, daratan, sungai, dan gunung. Lalu ada grafik penggambaran kerangka bertitik yang memperhatikan hubungan timbal balik. Lalu papan tulis menyajikan tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol untuk whiteboard. Yang terakhir, bagan berisikan kronologis, jumlah, dan hierarki. Udah. Lalu yang keempat ada langkah membuat grafik media pembelajaran. Yang keempat ada langkah membuat grafik untuk media pembelajaran. Bagaimanakah cara membuat grafik untuk media pembelajaran? Di sini saya akan membuat grafik dengan Microsoft Excel dengan menggunakan aplikasi ya, tidak manual ataupun tertulis. Nah, di sini kita buka dulu Microsoft Excel-nya, lalu kita input data sesuai dengan bahan ajar yang kita ingin ajarkan. Di sini saya akan memperlihatkan kepada siswa agar siswa bisa membaca buku manakah yang paling diminati di perpustakaan Sumber Rajin. Nah, di sini saya akan memblok sel A4 sampai B8, lalu kita klik insert. Lalu kita pilih feature chart. Chart itu adalah grafik. Dan saya akan memilih diagram batangnya, grafik batangnya. Di sini ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di sini saya akan memilih yang 3 dimensi. Lalu di chart title-nya kita ganti menjadi yang sesuai dengan judul tabel tadi, yaitu peminat buku Sumber Rajin. Nah, setelah sudah, kita tinggal pindahkan diagramnya, mau kita letakkan di mana. Nah, ini kita letakkan di sampingnya aja. Nah, dengan grafik ini siswa akan lebih mudah dalam membaca data. Jadi siswa tuh bisa tahu manakah buku yang paling diminati, manakah buku yang berada di tengah-tengah dan di tengah-tengah peminatnya, dan mana buku yang paling tidak diminati, seperti itu ya. Demikianlah video presentasi yang saya buat mengenai macam media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.